Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama kita serta orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kaum Balawi ketika menceritakan khurafat-khurafat, dongeng-dongeng di panggung-panggung ceramah di kanal-kanal YouTube dan kajian-kajian mereka, tidak terima bahwa itu dikatakan khurafat atau dongeng belaka. Mereka selalu memberikan penekanan, meyakinkan para mustaminya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dengan adanya karomah. Selalu saja cerita-cerita mereka, khurafat-khurafat mereka itu dianggap sebagai karomah, diklaim sebagai karomah. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Hanif Al-Attas berikut ini. Sekarang ceramah Habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Sekitar akidah. Nah, nih. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Saya mau tanya, jawabnya kompak. Saya percaya itu. Jamaah Majelis Rasulullah. Kalau Allah mau berikan hambanya hal-hal yang ajaib, Allah mampu atau tidak? Jelas mampu. Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang hidupin orang mati, Allah mampu atau tidak? Mampu. Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang bisa terbang, tahu-tahu Allah kasih, Allah mampu atau tidak? Ya, mampu. Karomah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Yang mana segala mungkinat, tarku kulli syai'in aw fi'lihi. Kalau Allah mau kasih, Allah mampu, Allah bisa. Kenapa kau membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bang Hanif marah jika cerita-cerita yang disampaikan oleh para penceramah dari Balawi khususnya itu merupakan dongeng atau khurafat. Mereka tetap meyakini bahwa cerita-cerita yang disampaikan adalah karomah para wali. Dan kita masyarakat muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan seyakin-yakinnya karomah itu memang ada, diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih, yaitu para wali. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada penjelasan tentang karomah dan khurafat atau khurafat dan karomah yang disampaikan bukan oleh kiai, bukan oleh ustadz, bukan oleh ulama, bukan oleh orang yang notabene memiliki atribut agama, tetapi disampaikan oleh seorang polisi yang masih sangat muda. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya, orang ini bisa
berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Betul. Bukan yang dicondongkan itu Kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Betul. Idealisme. Ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya. Kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Betul. Nah, misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Betul. Nah, artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Nah, jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Nah, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru polisi kita yang keren, masih muda dan memiliki pengetahuan agama yang cukup bagus. Dan sesekali kita tidak hanya mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para kiai, dari para ajengan, ustadz, dan lain sebagainya. Tetapi sesekali kita mendengarkan tausiah atau paparan nasihat dari seorang polisi. Dan ini sangat mudah, tanpa harus menggunakan atribut-atribut keagamaan. Tapi ini sangat jitu, sangat cantik, sangat epik ketika beliau menjelaskan tentang karomah dan khurafat. Ini tentu menjadi tamparan tersendiri bagi kaum Balawi yang selama ini terus membranding tokoh-tokoh mereka agar tokoh-tokoh mereka dianggap sebagai tokoh yang paling hebat di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kebenaran datangnya dari siapapun harus kita terima, meskipun dari seorang yang kelihatannya hina. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.